Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nura dan Yang Mulia, yang terhormat juga Dewan Guru dan Wali Murid. Ya, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini meminta waktunya sebentar untuk menyelesaikan salah satu tugas saya di guru penggerak. Ya, alhamdulillah atas kerawan jenengan sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di sini dari barang pemahaman penerapan budaya positif. Nah, di sini sebelum acara dimulai kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya ke depan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Ini di sini saya di pendidikan guru penggerak 1 bulan kemarin itu saya mempelajari tentang budaya positif, dan di aksi nyatanya saya disuruh menyebarkan kepada rekan guru sekolah dan kepada wali murid, terutama dari warga sekolah sendiri. Nah, di sini poin dalam budaya positif itu ada 6, terdiri dari perubahan paradigma belajar, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini nanti saya akan menjelaskan dari per poinnya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kita di kurikulum Merdeka kita sudah mengenal tentang perubahan dalam paradigma belajar. Ya, kita itu sebagai pendidik harus berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan visi perubahan prakasa perubahan yang saya buat kemarin, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori filosofi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini kita sudah tidak asing lagi, Nah, apa saja coba disebutkan profil pelajar Pancasila? Bisa diajukan tangan. Profil Pancasila antara lain Bu Firda bisa membantu, ya. Apa salah satunya profil pelajar Pancasila? Bergotong royong. Oke, siapa lagi? Bu Ima mungkin bisa membantu. Apa saja itu? Mandiri. Oke, Bu Nura, Bu Jayati, kreatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Nah, itu semua itu pembelajaran paradigma baru untuk melakukan perubahan jadi pembelajaran yang berpusat pada anak. Dulu kita hanya melakukan pembelajaran itu teacher center, jadi fokus ke guru bukan ke anaknya. Tapi sekarang di kurikulum Merdeka kita melakukan perubahan, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke, next udah. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sering kepada peserta didik kita, pada anak-anak kita sering mengontrol. Ya, kita itu sebagai guru mengontrol murid. Padahal itu tidak mudah. Kalau anak itu kebutuhan dasarnya masih belum bisa terpenuhi, dia tidak akan mau. Ya, tapi guru memaksa. Nah, itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita kepada anak-anak itu memberikan rasa bersalah. Kamu nggak kasih sama bu guru kalau kamu rame aja di kelas. Kamu nggak kasih sama bu guru kalau kamu berantem terus. Nah, seperti itu tuh membuat rasa bersalah. Nah, itu merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang keempat yaitu ilusi tentang orang dewasa berhak memaksa. Padahal kita itu memaksa anak. Kamu harus diam, kamu harus begini. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Nah, itu adalah miskonsepsi dari teori kontrol tersebut. Ya, nah lalu ilusi bahwa semua penguatan politik efektif dan bermanfaat. Kita menganggap semua apa yang kita atur, apa yang kita paksa untuk kepada anak itu
baik. Padahal anak melakukan kesalahan itu dia juga punya alasan. Kenapa? Nah, seperti itu. Jadi, untuk teori kontrol kita harus sadar diri. Nah, itu sadar diri, kita tidak harus memaksa, kita tidak harus membuat rasa bersalah pada anak. Ya, kita tidak, orang dewasa berhak untuk memaksa seperti itu. Ya, jadi harus, itu salah. Itu adalah miskonsepsi. Next, Bu Firda. Nah, di sini dari perubahan paradigma baru tadi ini stimulus respon untuk pendekatan teori kontrol yang tadi. Nah, dulu realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Seperti anak tidak bisa makan karena anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Padahal dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang kita menyuruh ke anak untuk membuat kreasi apa, tapi kita memaksa dia untuk membuat seperti ini, padahal dia itu mempunyai tujuan yang berbeda seperti itu. Nah, ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi kita memahami, bukan memaksa. Nah, yang dapat perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kadang kita mengejas anak, melabel anak nakal, ya seperti itu. Padahal anak-anak itu kadang mereka melakukan kesalahan karena ada alasannya. Ya, jadi semua perilaku memiliki tujuan pada teori kontrol. Nah, yang dapat orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulasi respon. Tapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang itu tidak bisa memaksa, tapi dari diri sendiri, dari unsur instinknya sendiri, anak mampu mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal apa yang dia akan lakukan. Nah, saya bisa pemaksaan ada pada saat pada bujukan gagal. Nah, di sini memaksa kalau kita anak-anak kalau dipaksa, pasti kan ada anak yang nggak bisa. Nah, di situ bukan gagal, tapi kita mencoba untuk berkolaborasi, mengajak anak, bekerja sama dengan anak, berkolaborasi dan mengkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kita menggali dari kolaborasi itu, kita menggali apa yang ada dalam diri anak ini seperti itu. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Nah, kalau dalam stimulus respon, kadang kalau kita melakukan kesalahan, kita siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, seperti itu tidak boleh. Karena dalam teori kontrol kita harus bisa mencari tahu alasan anak itu membuat kesalahan karena apa. Nah, jadi di situ model berpikir menang-menangan itu maksudnya di situ kita tidak memberikan ya kamu yang salah, kamu yang benar, bukan seperti itu, tapi sama-sama menang, mempunyai alasan. Dari alasan itu kita yang mendorong anak untuk memperbaikinya seperti itu. Next. Dari paradigma pembelajaran baru tadi, kita di sini ada budaya positif. Kita menerapkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, ada yang tahu mungkin apa itu budaya positif? Mungkin kita pernah mendengar budaya positif itu apa? Mungkin Bu Firda, budaya positif itu apa, Bu Firda? Bisa ya, saya apa Bulut? Apa Bulut budaya positif itu Bulut? Kita sering mendengar budaya positif. Monggo Bu Firda. Mungkin kalau dalam hal pemikiran saya budaya positif itu seperti kebiasaan yang baik buat anak-anak, misalnya berkata jujur, baik, sopan, permisi kalau ada orang tua, minta maaf bila ada yang salah, terus kalau ya kita diminta maaf, terima kasih bila diberikan sesuatu sama orang gitu. Itu sih kayak kata yang positif kayak gitu yang sering dibudayakan. Terima kasih Bu Firda atas opininya. Ya, benar sekali, budaya positif itu sama halnya dengan penerapan pembiayaan
pembiasaan positif atau pembiasaan yang baik kepada anak. Di sini menurut Bapak kita di Ajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, jadi kalau disiplin ini merupakan peraturan. Peraturan itu sebenarnya dibentuk dari diri kita sendiri, bukan orang lain yang memaksa. Seperti itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Next, Bu Firza. Nah, di sini budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi meskipun dia salah, kalau di budaya positif ini dia akan tahu kenapa aku salah. Jadi dia tahu alasannya supaya membentuk anak yang kritis, anak yang hormat, dan anak yang bertanggung jawab. Kadang anak itu melempar kesalahan ke temannya. Nah, juga itu yang salah, itu yang salah. Nah, itu kan berarti masih belum terbentuk rasa tanggung jawabnya. Kalau memang salah, ya harus bilang salah. Nah, seperti itu. Disiplin positif, iya, menanamkan budaya positif tadi. Next. Nah, makna disiplin positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri sendiri agar dapat menumbuhkan kesadaran. Jadi di sini di budaya positif ini kita menumbuhkan kesadaran anak, kesadaran kalau dia itu memang salah. Bukan kita yang menilai, bukan kita yang memberikan kamu yang salah, kamu harus minta maaf, bukan seperti itu. Tapi biar anaknya itu sadar, oh ya perilakuku ini salah gitu. Ya, serta memperdayakan setiap didik tanpa penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Saya sendiri pribadi juga masih belajar di sini sharing. Kadang kita tuh memberikan hukuman, ayo kalau kamu nggak mau diem, suruh di luar. Nah seperti itu adalah salah satu ancaman. Nah kalau di ancaman kadang anak-anak itu ngomong kok borotok. Nah seperti itu. Nah kadang itu dia tidak menyadari kesalahannya karena itu tadi karena ada hukuman ancaman dari seorang guru atau pendidik. Nah kadang kita memberikan reward atau penghargaan, ayo kalau kamu bisa lulus lagi tak kasih hadiah. Nah itu reward seperti itu tuh tidak baik buat anak karena akan membentuk anak ketergantungan. Nah kalau dikasih satu, wah aku punya, nah jadi kayak ada imbalannya gitu. Dia melakukan sesuatu itu tidak dari dirinya, tapi karena imbalan tadi. Baik secara syar'i tidak ikhlas. Nah seperti itu nih ya, tidak ikhlas karena. Tapi kalau anak semuanya kita kan udah sesuai dengan apa yang kita ucapkan dapat satu, ternyata anak itu terus dapat terus. Kan maksud nggak dapat reward. Kalau datang bukan duluan ya tiap hari. Itu paling nggak itu 1 bulan 1 kali gitu. Boleh nggak kayak gitu? Oh boleh tidak ya. Itu memang kalau di dunia pendidikan anak usia dini, anak TK terutama itu kan kadang kita itu kayak memberi bintang seperti itu, bintang ke anak biar dia itu nulisnya rapi, kayak tadi memberikan hadiah supaya datangnya duluan seperti itu. Itu mungkin di awalnya saja, tapi nanti kita itu nanti ada sesi selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah kita kembali ke keyakinan kelas itu tadi ya. Jadi nanti Ibu ya, nanti dijelaskan lagi di situ. Dan ini motivasi perilaku manusia. Nah kadang anak itu berperilaku aku nurut sama bu guru karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu apa? Bu guru tidak marah. Nah atau hukuman. Nah seorang perilaku untuk menghindari permasalahan yang muncul atau melakukan kesalahan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Misalnya di kelas disuruh diam, tapi anak itu benar diam.
tapi bukan dari kesadaran dirinya, tapi takut bu guru marah, takut dapat hukuman. Begitu tindakan anak nih ada 3 ya. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tapi ribet tadi ya. Seorang berperilaku untuk mendapatkan pujian. Nah, dikasih aplaus, dikasih jempol, dikasih stempel senyum seperti itu anak-anak melakukan itu hanya pengen dapat penghargaan. Ya, bukan dari kesadaran dirinya. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini adalah yang diterapkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu mereka ingin menghargai dirinya sendiri, sadar diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan percayai, mereka hargai, memotivasi akan membuat orang yang disiplin positif dan memotivasinya bersifat internal. Jadi apa yang mereka lakukan itu dari diri sendiri, bukan paksaan, bukan dari motivasi eksternalnya, tapi dari internalnya seperti itu. Secara diri sendiri. Next, Bu Firda. Nah, di sini apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Disiplin positif itu memiliki tujuan untuk menanamkan motivasi pada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, nilai kebajikan juga banyak. Next juga. Nilai kebajikan di sini next ini nextnya ya. Kebajikan itu sesuai dengan keyakinan kelas ini. Ya, tadi yang ditanyakan Bu Yati, keyakinan kelas. Jadi kalau kita memberikan reward itu kalau 1 kali apakah boleh? Nah, begitu. Keyakinan. Di sini kita dari budaya positif tadi kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melakukan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, jadi di situ kita itu mungkin kalau TK memang dibiasakan dulu. Nah, lalu kebiasaan dulu tadi, memang pertama kita memberi hadiah, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau keterusan kan dia akan ketergantungan tadi. Nah, jadi untuk dia dibiasakan untuk mengikuti aturan dengan melalui keyakinan kelas ini. Next juga. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Nah, sesuai dengan nilai yang disepakati bersama. Iya, yang sebelumnya ya. Nah, ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sesuai dengan, kalau di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini menurut IBO Primary Years Program PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Nah, ini nilai-nilai yang kita tanamkan pada anak-anak. Nah, di sini ada toleransi, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Ya, itu adalah contoh nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada anak-anak tadi. Next. Nah, mengapa kok kita namakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu kenapa kok keyakinan, kok bukan peraturan? Monggo Bu Yati mungkin. Kalau peraturan seakan-akan kita membebani anak, bukan kemauan anak. Tapi kalau keyakinan itu kita ambil macam voting, macam ide, pendapat anak-anak, apa yang akan kita lakukan
peraturan apa yang akan kita kenakan pada waktu pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yarima, tepuk tangan buat Bu Yarima dulu. Ya benar seperti itu. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan itu kita yang membuat. Ya, tapi kalau keyakinan kita itu melihat anaknya, kita kembalikan lagi kepada anak, ya, supaya anak itu tahu. Jadi keyakinan kelas itu tidak kita buat sendiri, dibuat oleh guru bukan. Nah, tapi kita kesepakatan dengan anak. Nah, itu mungkin bisa diterapkan saat MPLS. Nah, MPLS yang kita kan ada 2 minggu. Di situ kita mungkin menerapkan, kita memberikan pemahaman anak tentang keyakinan kelas kita. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, anak itu sudah tahu apa yang sudah disepakati. Nah, kemarin juga saya sudah membuat seperti ini keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Nah, kita membuat seperti jadwal seperti ini, dia akan terbiasa untuk tanggung jawab jadi ketika nanti dia melakukan kesalahan, dia tahu sendiri, oh iya Bu, aku salah Bu ya. Nah, itu loh yang kita inginkan untuk anak-anak. Jadi bukan kita yang kamu salah, kamu benar, bukan seperti itu. Tapi anak sadar sendiri dengan dirinya sendiri. Itu ya, next Bu Firda. Nah, keyakinan kelas itu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Nah, daripada peraturan yang lebih terperinci dan pokok. Kalau peraturan kan banyak gitu. Kalau keyakinan itu baca poin-poinnya saja. Yang ya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya, kayak tadi nilai kebajikan seperti itu. Pernyataan yang kelas nanti kita dibuat dalam bentuk positif. Nah, dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata kayak menyebutkan teman. Kalau kita itu membuat kata-kata yang kasar atau tidak enak didengar gitu loh ya. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kita mulai dari lingkungan kelas kita sendiri, lalu mungkin nanti kalau mama bisa lingkungan di rumah, seperti itu kita membuat kesepakatan. Nah, menurut semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan, jadi tidak gurunya yang membuat, tapi semua anak-anak. Ya, keyakinan kelas lewat curah pendapat tadi kita membuat lingkaran ya, waktu itu mungkin yang tepat itu pada waktu MPLS ya, jadi kita tahu anak-anak sebelum kita pembelajaran itu apa yang harus dilakukan seperti itu, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita apalagi TK, kadang anak-anak itu harus dibiasakan kita omongi terus. Nah, seperti itu. Memang gurunya di sini TK yang lebih aktif, tapi itu untuk berkelanjutan anak-anak sendiri akan melakukan dengan sendiri. Ya, jadi nggak harus diingatkan terus. Meskipun nggak ada guru, mereka pun tahu. Loh, kamu nggak boleh seperti itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, akan bertindak dengan sendirinya, dengan sadar sendiri dengan kesalahan anak-anak. Next, Bu Firda. Nah, yang kita sekarang membuat keyakinan kelasnya. Seperti tadi sudah saya berikan post-it. Coba sekarang bisa ditempel dibagi Bu Nura. Nah, itu ditempel contoh dari pembuatan keyakinan kelas. Nah, bisa ditempel di kertas warna biru. Monggo bisa maju mah ditempel. Nah, ditempel. Belum, nanti yang pink untuk yang nilai kebajikannya. Ada poin-poinnya sendiri. Oke, itu salah satu peraturan atau ini peraturan, ini masih peraturan, tapi kita berubah menjadi keyakinan kelas nanti. Nah, kita ambil. Terima kasih Bu Yati, Bu Nuro, dan Mama Mas Alka sudah berpartisipasi dalam pembuatan peraturan. Ini masih peraturan. Peraturan ini ada kata tidak datang terlambat. Nah, itu seperti itu ya. Terus ini sudah saya ketik di sini, tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Ada kata-kata tidak. Ada kata-kata tidak ini membuat anak kadang itu kayak takut. Nah, takut
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini masih peraturan. Tapi di dalam visi budaya positif kita rubah peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Nah, membuat dulu sebelum keyakinan kelas kita buat kata positif dulu. Dari kata tidak datang terlambat, nah kita rubah menjadi kalimat positif. Ya, jadi di kalimat positifnya bisa ditempel yang positif warna pink, yang bisa dibagikan. Bawaannya nggak boleh. Nah itu, jadi kita tahu kalimat peraturan dengan kalimat positif. Terima kasih. Ya, jadi kalimat peraturan tidak boleh terlambat, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berantem, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu membuat anak jadi takut. Nah, jadi kayak terbebani. Nah, dirubah dalam budaya positif itu dirubah menjadi kalimat positif, yaitu tidak datang terlambat. Nah, itu datang tepat waktu. Nah, jadi anak itu yang harus datang tepat waktu. Nah, kalau tidak, karena kita itu memikirkan itu beban. Nah, tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, itu adalah kata-kata yang membuat anak itu beban. Nah, ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan dirubah menjadi kalimat positif apa? Menjaga kebersihan. Ayo kita menjaga kebersihan. Nah, kayak mengajak. Nah, kalau tidak boleh membuang sampah, nah kayak gimana ya? Kayak melarang, kayak aduh aku tambuh. Nah, seperti itu. Nah, terus tidak boleh berantem. Tidak boleh. Ya tadi berantem itu saling menghargai, atau bisa kita tambahin saling menyayangi. Nah, kita harus saling sayang. Tidak boleh berantem, kan kayak berat gitu kata-katanya. Ya, harus ada kata-kata yang bisa anak-anak, oh iya aku harus saling menyayangi, juga kayak menyadarkan seperti itu. Next, nah ini nilai kebajikan dari peraturan, lalu tadi terus kita untuk menjadi kalimat positif, kemudian kita rubah lagi menjadi nilai-nilai kebajikan apa yang tertanam, yang muncul dari peraturan, dari kalimat positif tadi. Nah, datang tepat waktu, nilai kebajikan yang disiplin. Nah, ini mungkin ini untuk gurunya ya, jadi gurunya tahu nilai kebajikan apa, jadi anaknya juga tahu nilai kebajikan disiplin, kita harus disiplin ya di dalam masuk dalam peraturan atau kayak kalimat positif tadi dari datang tepat waktu. Nah, terus menjaga kebersihan itu termasuk dalam nilai kebersihan dan tanggung jawab. Jadi anak-anak itu tanggung jawab, oh ya aku harus menjaga kebersihan kelas gitu. Ditanamkan tanggung jawabnya tadi, dan tidak boleh berantem, saling memiliki, rasa saling menyayangi, saling memiliki. Nah, dari ini contoh, nanti bisa diterapkan atau kita bisa membuatnya yang lebih banyak lagi dengan kalimat-kalimat positif yang lainnya. Mungkin ada lain, oh ya tidak boleh, harus biasa mengucapkan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Itu juga penting karena itu termaknai. Setelah itu kita membuat poster keyakinan, karena anak TK yang dia tahu adalah dengan gambar, karena anak TK itu masih belum diwajibkan untuk membaca tadi. Jadi anak memahami mana yang mana. Nah, kita tunjukkan ini adalah keyakinan kelas kita harus seperti ini, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, nah, saling mendengarkan dan membantu, mengucapkan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Nah ini, dan mandiri dan bertanggung jawab begitu. Kalau TK itu memang harus banyak gambar, nah juga menarik ke anak. Nah dari disiplin positif kita tahu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia itu apa saja sih? Next, saudara. Kebutuhan manusia itu, nah ini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh kalau Doni sering meminta bekal.
meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi jika Anda menghadapi situasi tersebut seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Nah, di mana seorang guru melihat muridnya bendino bekal di koncone ya, apa caranya menangani hari ini ya? Ada apa dengan si Doni? Ada apa? Kenapa Doni melakukan hal itu? Nah, itu next beda. Kenapa dia kok sampai setiap hari mengambil bekal temannya? Ya, nah itu merupakan kembali lagi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Keempat, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Nah, dari anak tadi Doni ya setiap hari mau apa ya mengambil bekal temannya, kira-kira kenapa sih Doni? Kebutuhan dasar mana yang belum Doni terpenuhi menurut ibu-ibu semua? Kebutuhan dasar yang mana? Kok sampai setiap hari dia itu mengambil bekal temannya? Ayo, di yang mana menurut ibu-ibu kebutuhan dasar mana Doni itu yang belum terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Iya, karena Doni lapar ya. Next beda. Nah, sebelum ya next. Nah, ini kita cari tahu dulu apa itu, kenapa si Doni tadi. Nah, ini bertahan hidup. Nah, Doni mungkin di rumahnya nggak pernah sarapan, orang tuanya nggak pernah berikan bekal mungkin. Jadi dia itu setiap hari ngambil Ibunya nggak pernah masak kan? Biasanya. nah, mungkin seperti itu. Makanya kita kan kadang langsung menyalahkan anak. Betul, nah ini nggak boleh. Karena kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, makanya kalau kita seperti anak-anak kan harus dia nggak tahu kan nggak dikasih uang kan gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu boleh dia pokok jopo bekal konsumsi. Nah, seperti itu karena kebutuhan bertahan hidupnya tadi yang masih kurang ya. Kebutuhan hidup itu yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, karena lapar tadi makanya bukannya diambil terus. Nah, kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan kita bertahan hidup seperti itu ya. Itu karena kita anak itu melakukan sesuatu kesalahan pasti ada kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, yang kedua itu cinta dan kasih sayang. Semuanya butuh cinta dan kasih sayang. Ayo, siapa yang nggak butuh cinta dan kasih sayang? Saya. Pasti akan meriang ya, meriang. Anda butuh merindukan kasih sayang. Nah, anak juga seperti itu mungkin. Kalau dia mungkin kenapa anak ini kan kadang nempelnya enak guru. Ya kenapa? Kadang mengganggu teman-temannya dia itu mungkin pengen diajak berteman, caper seperti itu. Nah, rasa kasih sayang kebutuhan diterima. Nah, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya yaitu psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kadang anak-anak itu sama temannya ada yang nggak bulu-buluan, kalau TK itu nggak bulu-buluan. Nah, itu dia pasti akan marah, nangis. Nah, itu pasti kalau anak TK. Nah, itu kenapa ini nangis? Nah, kita kan harus tahu dulu kebutuhan mana yang belum dipenuhi oleh anak. Nah, ketiga, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu next penguasaan. Nah, tugas ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi tidak kadang anak itu misalnya karyanya tidak sesuai dengan kriteria kita ya, mewarnai betul-betul garis. Nah, dia itu sudah berusaha, seharusnya kita itu yang memberikan penghargaan dari kerja kerasnya, menghargai. Nah, jadi dia itu namanya itu berdasar penguasaan, dia itu ingin dihargai seperti itu. Ya, kadang anak mogok nggak mau mewarnai karena takut gurunya bilang jelek. Nah, karena ada alasannya kan. Setiap anak itu prosesnya berbeda-beda. Kebebasan, anak dulu, terutama anak usia dini. Anak usia dini itu butuh kebebasan, butuh gerak, butuh bermain karena masih dalam fase fondasi, fase di mana anak-anak itu masih fokus, masih belajarnya melalui bermain.
Mungkin itu berhubungan dengan doktrin ya. Doktrin dari ibu guru biasanya harus begini, harus begitu Iya. tuh. Oh, kebebasan. Oh iya boleh ya itu doktrin. Padahal anak-anak butuh kebebasan. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasarnya tadi. Bergerak, mencoba-coba. Ikut jadi aku jadi saja. Dan kita mungkin ada kata-kata yang mendorongnya. Kalau bermain pelan-pelan. Nah, kalau bermain dikembalikan lagi, harus berhati-hati. Nah, seperti itu melalui keyakinan kelas tadi kita sudah terapkan. Ya, Bu Yati? Maaf Bu, kadang anak itu sudah kita beritahu ya seperti itu, tapi anak itu cuek aja, tidak mendengarkan meskipun guru berapa kali. Ada itu biasa. Ya. Iya. Terus itu gimana? Ya, memang karena tadi kembali ke karakter anak berbeda-beda. Kalau dari satu, mungkin satu nggak bisa mengompori teman-temannya. Nah, kita kan dari tadi yang pertama kita kembali ke keyakinan kelas kita. Nah, dari situ kan kita tahu, loh ini kan apa yang sudah kamu langgar. Nah, dan seperti itu mungkin ini budaya positif ini memang apa ya? Kalau di TK agak beratnya kenapa? Karena ini anak. Nah, anak harus dari kebiasaannya tadi. Berulang-ulang kita mengingatkan, berulang-ulang kita terapkan. Dan dari keyakinan kelas kita tadi kita perkuat sendiri dan anak-anak juga kita pembiasaannya setiap hari seperti itu. Ya. Sebenarnya gurunya juga bisa jadi model juga. Iya betul. Betul, Bu. Ya, kadang kita menyuruh anak nggak boleh duduk di meja, gurunya enak plek meja. Loh, bu guru dari nggak duduk di meja lah. Itu kan sudah apa ya melanggar keyakinan tadi. Ya. Tadi. Next kita itu kebebasan anak. Yang kelima. Nah, kesenangan. Kebutuhan anak kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Nggak kesenangan, nggak seneng. Gimana kalau hidupnya nggak senang? Nah, itu termasuk kebutuhan dasar 5 tadi. Bagaimana peran kita sebagai guru? Nah, untuk kita tahu, oh bos, apa ini kebutuhan yang belum dia terpenuhi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan kelima adalah manajer. Next itu apa itu penghukum? Kita sebagai guru kadang kembali ke posisi kontrol yang awal tadi. Nah, Kak penghukum. Kita menyaksikan video ini dulu. Ini mungkin untuk anak SMA videonya, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari video ini. Posisi penghukum. Guru kalau menjadi posisi penghukum. Nan, sini kamu. Ini penghukum ya, gurunya penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu adalah posisi penghukum. Apakah kita mau menjadi posisi penghukum seperti itu? Membiarkan anak langsung memberikan hukuman, nggak memberikan alasan, tidak memberikan kesempatan kepada anak. Kenapa? Alasannya kenapa? Kebutuhan dasar mana yang belum dia penuhi? Apa karena tidurnya kemalaman atau gimana? Nah itu
menghukum cenderung menggunakan hukuman itu berbeda. Hukum ya, menghukum fisik atau verbal itu dengan kata-kata. Nah, kata-kata kasar, mereka sering mengancam apa itu ya, mengancam anak agar dia itu mematuhi peraturan. Nah, dengan mengatur peraturan dan diawasi, awas kalau kamu terlambat lagi. Nah, sikap ini dapat membuat murid merasa takut, merasa dia itu dia itu akan agresif. Nah, tidak tertekan ya. Nah, itu dalam posisi penghukum. Nah, untuk posisi kedua yaitu sebagai posisi pemberi rasa bersalah, membuat merasa bersalah. Iya, tapi beda posisi kontrolnya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu ya kata-katanya rendah, kata-katanya halus, tapi seakan-akan anak-anak itu bersalah. Tidak ditanyakan tadi, kenapa Naren kok terlambat lagi? Gak kasihan bu guru, seperti itu ya. Kasihan aku nak itu menang nak. Kasihan sama bu guru. Ya, seperti itu berarti kita membuat rasa bersalah kepada anak. Tidak menanyakan dan tidak diberi kesempatan. Iya, benar sekali. Makanya dari sini tuh kita sama belajar. Kita tuh belajar. Kita itu dikontrol mana tiap hari sama anak-anak. Meskipun kita tanya seperti itu, anak itu diam. Seperti kalau Mbak Avalia, kenapa kamu terlambat kan gitu loh. Tapi anak itu tidak mau jawab. Terus disuruh lagi, diulangi lagi. Ya tapi caranya itu saya guru opo. Kita butuh pendekatan. Iya, kita kelasnya belum kita bentuk di awal gitu. Kalau anak kan tahu kan, oh ya harus gini ya, sadar sendiri gitu loh. Kita yang menuntut. Kenapa? Enggak, kita sendiri yang jawab. Bangunnya malam-malam ya tidurnya. Bangunnya kesiangan. Iya, gitu anak-anak tidak jawab sendiri. Ya, yang ketiga yaitu posisi apa Bu Gerda? Membuat sudah ya. Terus ini sebagai teman. Nah, sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Wah, aku sering kayak Ini masih tetap Naren jadi topik utama ya. Pemeran utama. Ini adalah kalau di SMA kan ada guru BK biasanya, BK yang memantau. Tapi kalau di TK kan dia gurunya sendiri. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Berangkat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nah, jadi lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu kan sebagai teman dia itu tuh seperti itu jaga no, nah kan sering jaga no itu tidak mau pokoknya guru lah baik. Nah ya, tapi kita itu juga ada sisi positif dan negatifnya kalau jadi teman. Memang ditanyai kenapa alasannya, anak bisa menjawab terbuka. Tapi kalau seperti teman ini kayak itu tadi mau menggantungkan. Nah guru gak apa-apa, kamu sudah terlambat gak apa-apa. Nah seperti itu kalau teman. Nah yang terakhir yaitu sebagai manajer, di mana guru berusaha untuk bekerja sama dengan murid. Mereka membimbing murid untuk memahami kesalahan mereka, menganalisis kebutuhan diri mereka, dan mencari solusi. Guru di posisi manajer dengan cara bertanya apa yang kita yakini, dari kita mengulas lagi tentang keyakinan tadi kita, apa yang rencana kamu memperbaikinya. Ini mungkin ada video yang dari saya praktek aja mungkin ya, saya praktek kemarin sama anak-anak. Vino, katanya Bu Doro tadi, Vino marah-marah ya sama Arka. Iya. Kenapa kok marah-marah? Soalnya Arka nggak mau. Ada Arka mau, ada main nakal atau main bola, terus kami main bola. Oh, Arka tadi nggak mau main saat Vino mau main bola. Iya, itu dulu juga melakukan hal yang sama ketika Vino mau main, tapi ternyata Vino udah mau minggir ya, sama seperti itu Bu Nurul. Kemudian apa yang dilakukan Vino? Marah-marah sama Arka. Iya, wajar loh Vino marah-marah ya, karena nggak mau minggir Arka ya. Iya, iya itu salah menghargai Vino yang tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Misalnya Vino mukul Arka. Sekarang coba kita ingat lagi keyakinan kelas kita. Apakah marah-marah sesuai dengan ini? Tidak. Tidak. Iya, tidak sesuai menurut Vino. Keyakinan mana yang dilanggar Vino? Yang mana? Iya, kita saling menghargai teman. Kita menghargai teman. Penting tidak menghargai teman? Penting. Baiklah kalau penting, keyakinan mana yang harus Vino lakukan saat marah-marah? Harus baik, apa lagi? Saling sayang. Iya. Vino mau memperbaikinya? Mau. Apa yang dilakukan Vino saat memperbaiki hal itu? Apa yang dilakukan Vino saat marah-marah tadi? Harus apa? Harus sayang, harus sabar. Ya itu. Apakah Vino mau melakukan? Mau. Nanti Vino kalau ketemu atas, apa yang dilakukan Vino? Apa yang dilakukan Vino? Harus apa? Harus minta maaf. Iya, tepat sekali Vino ya. Semangat ya. Nanti minta maaf sama atas. Itu oke. Stop dulu. Sip. Ya, jadi itu perjalanan seorang guru tidak mudah sampai di posisi manajer ini. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi dari kesalahan itu ada tanggung jawabnya.
semoga penghambaan 5 posisi kontrol yang telah diberikan menjadi ajang refleksi bagi kita sendiri. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tadi kita merefleksi apa saja yang kita lakukan ke anak-anak selama ini. Sama-sama belajar. Di sini bukan saling menyalahkan, tapi saling belajar agar dapat mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan muridnya. Jadi itu dari posisi kontrol tadi, kira-kira mana yang sering kita lakukan? Introspeksi sendiri, saya juga pernah menghukum, pernah ya mengambil penghargaan, pernah semua. Makanya dari itu yang terbaik yaitu kita sebagai manajer dengan cara kata-kata tadi, bukan menyalahkan, tapi kita memvalidasi kesalahan anak. Ya, oke. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Sekarang menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Kita kalau sebagai manajer, kita juga harus menerapkan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kamu bukan sebenarnya orang yang pernah melakukan ini. Nah, kalau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, keyakinan apa yang sedang kamu langgar. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu. Kita coba melihat video, ya. Ini Bu Firda, ini mungkin pemaparan tentang segitiga restitusinya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video penerapan kita akan membahas tentang salah satu program bisa dilihat dari video ini ya, yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini yang dicontohkan adalah anak siswa SMA ya, jadi di guru BK. Mungkin kalau di kita anak siswa ini kita lakukan secara face to face. Kenapa hari ini ada di sini? Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain Pak bintang Pak? Ya aku marah lah. Kita lihat Aku balik katain Eka di depan kelas. bagaimana Betul banget. bapak gurunya Oh, memberikan begitu. pertanyaan kepada anak. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Ini Iyalah, maksudnya dia tindakan yang salah, memvalidasi tindakan dari anak. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja.
Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya, Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Ini yang bentak-bentak tadi, menanyakan kelas. keyakinan. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab lah ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, sudah boleh di pause videonya. Ya, itu Ibu dan Bapak guru hebat. itu adalah kita menyaksikan bagaimana guru menjadi manajer dan melakukan penerapan segitiga restitusi kepada anak. Kita bisa seperti itu? Bisa. Ternyata saya di posisi manajer. Jadi di sini guru itu kayak memfasilitasi anak-anak itu apa ya? Kenapa identitas permasalahannya? Kenapa kok sampai marah-marah seperti itu ke Arka? Nah, dia sendiri dia menjawab kan aku nggak mau minggir bu, Arka nggak mau minggir terus aku marah-marah. Nah, Bu Guru, jadi kita itu kayak gimana kalau manajer ya? Kita itu memposisikan kita sama anaknya. Jadi iya Bu Guru yang kayak gitu loh, ini Bu Guru misal mau main teman nggak mau minggir, marah pisan. Nah, itu pertamanya itu stabilkan identitasnya, lalu memvalidasi validasi kesalahannya itu. Tapi kenapa dilakukan marah-marah? Iya, enggak Pak, marah-marah. Untung Vino nggak melakukan hal yang lebih dari itu, misalnya memukul Arka. Nah, kayak itu memvalidasi. Jadi tindakan itu sebenarnya salah, tapi masih ada benernya gitu loh. Untung nggak mukul. Nah, itu memvalidasi masalah. Lalu itu yang terakhir yaitu anak-anak kembalikan keyakinan tadi. Nah, tujuan dari restitusi tadi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, yang telah disepakati bersama di dalam kelas. Nah, itu dari tujuan restitusi tadi. Adalah tahapan segitiga restitusinya, stabilitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemilihan stimulus respon menjadi proaktif dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Next, menanyakan keyakinannya. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, itu adalah tahapan dari segitiga restitusi yang harus kita terapkan saat menjadi control manager. Next. Nah, ciri-ciri restitusi, adapun ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan cara restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ciri-cirinya. Lalu, nah, di akhir itu penutup. Nah, kita sudah sampai di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bagaimana Ibu-Ibu? Sudah siap untuk melakukan perubahan? Siap, oke, tetap semangat ya. Kita harus melakukan perubahan dari yang posisi kontrol menghukum, ya, membuat kesalahan. Nah, kita melakukan perubahan menjadi posisi kontrol manager. Semangat semuanya! Semangat! Oke. Ya, sudah cukup sekian pemaparan saya tentang disiplin positif. Semoga bermanfaat bagi saya, ibu semua, dan untuk lembaga kita. Ya, sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, yuk. Halo anak-anak. Kabarnya hari ini? Oke, siap. Tahu yang penting
membuat keyakinan keras. Ya, apa saja keyakinan keras yang harus kita patuhi, yang harus disiplin di dalam puasa. Oke, masuk pembarangan, jangan terlambat. Oke, apa lagi? Jangan pulang. Oh, jangan belum. Oh iya, jangan bujuk gegere. Oke, jangan gopo perut. Membuat nah itu kata-kata yang negatif jangan, tidak kita rubah ke kata-kata positif. Kalau tidak boleh terlambat, jadi kita harus apa? Yes. Harus datang Bu, tepat. kate mati, Bu. Bu, kate mati, Bu. Tepat waktu. Nah, di sini ada gambar jam. Jadi nanti gambar jamnya digunting, terus dilem, ditempel di post-it, ini namanya post-it. Lalu ada tempel di sini. Nah, ini sebagai kita harus keyakinan kelas kita harus dilaksanakan. Nah, jadi katanya Rifat tadi tidak boleh membuat bu guru marah. Nah, Vino juga tidak boleh pukul-pukulan, berarti harus saling menyayangi. Mana ya? Kira-kira gambar saling menyayangi. Nah, di sini ada banyak gambar ya. Nanti dibuat ya. Nah, ini ada gambaran apa ini? Contohnya apa? Contohnya anak apa ini, Nak? Halo, contohnya anak apa ini? Bermain terus ngapain ya terus main? Bu, izin, Bu. Diberesi, pinter teman buat kalian. Pinter diberesi. Jadi kalau setelah main harus dirapikan. Ini keyakinan kelas kita, keyakinan kelas kita. Jadi tahu harus apa? Tidak boleh terlambat tadi apa? Datang tepat waktu. Tidak boleh berantakan kalau main, harus berarti dirapikan. Ini saling menyayangi. Tadi kata nggak boleh berantem, nggak boleh jejak-jejakan, nggak boleh risu. Nah, Nggak boleh nggak boleh pukul katanya. Jadi kalau marah ingat ya, kalau marah ya tidak boleh pukul-pukulan. Yuk sekarang diboleh, boleh berebut enggak? Tidak membahas apa sembarangan tadi berarti apa? Menjaga kebersihan. Menolong teman. Ini menjaga kebersihan yuk sekarang buat lingkaran yuk, kita membuat yuk. Buat lingkaran yuk, dipilih ini mau yang mana, digunting, diambil post-itnya satu. Di sini saja, duduk saja. Digunting. Yuk. Ya, boleh digunting yang rapi. Bu, ada ngizin main. Iya. Ada ngizin main. Kok main tapi? Kesepakatan kelas apa itu? Gambar apa itu? Berarti harus saling berteman. Fa, itu gambar apa, Fa? Kesepakatan kelas apa, Fa? Apa itu, Fa? Yang Aufa gunting itu gambar apa? Hah? Bermain. Putih-putih digunting, Pak. Iya, gambarnya tuh yang ditempel di post-it nanti. Gambar apa itu, Mbak Aufa? Jam. Kalau gambar jam itu berarti kita apa kesepakatan kelas kita? Kegiatan kelas kita. Sebentar gantian ya. Mana nih? Berarti kita harus apa? Datang tepat waktu. Karena gambar jam. Nah, gambar waktu. Sekarang ditempel Mbak Ufa di sini. Oke, ditempel sini Mbak Ica. Dilihatkan Mbak Ica, gambar apa ini Mbak Ica?
Gambar apa? Bantuin, membantu, ngepelan, ngepel. Lah, berarti apa? Bersih, beres-beres ya. Oke, kita harus beres-beres kalau setelah mainan. Dilihatkan di sana gambarnya. Nah, ditempel. Apa sini? Sekarang Mas Rifat. Mau ke balik Bu, Alfa. Oh, kebalik Mbak Alfa. Iya, jadi gini Mbak Alfa. Udah. Beres-beres. Beres-beres. Berarti kita harus, keyakinan kelas kita harus setelah bermain harus dibersihkan, beres-beres. Oke, ditunjukkan ke sana. Iya, ditempel sekarang. Ayo, sekarang Mbak Valia. Mbak Gisel duduk dulu ya, bergantiannya. Valia, mana Valia? Bu, aku sudah. Valia. Valia dulu sayang. Ya, habis ini Mas. Nah, gambar apa itu Mas Rifat? Saling berteman. Oh ya, izin nanti ya. Saling berteman. Berarti kita harus saling menolong. Oke, kami tolongin Rifat ditempel sekarang. Oke, pinter. Mbak Firda, itu gambar apa? Cuci tangan. Saling berteman, saling menolong sebentar ya. Saling menolong. Nah, ini. Jadi kita harus apa? Harus Saling berteman menyayangi teman. Boleh pukul-pukulan? Nggak boleh. Boleh berantem? Nggak boleh nanti. Berarti sesuai keyakinan kelas kita. Kita harus saling berteman. Oke, dilihatkan. Iya, tempel. Bibi gambar apa ini Bibi? Nggak boleh berebut mainan. Nggak boleh, harus apa? Menunggu giliran bermain. Iya, tinggi sendiri gimana? Oke, lihatkan Mas Bibi satu lagi. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah dirapikan yuk. Terusnya dibuat tempat sampah. Mbak, satu-satu Mbak. Banyak Mbak. Ini ditempel saling. Ayo Beb, bantu Jujur, ini jujur, tidak boleh mengambil barang temannya, ya. Oke, gitu keyakinan kelas kita. Jujur. Ya kan, bikin dianu dulu, dibuat tempat sampah. Ini sudah lain enggak, Mbak Alicia? Gambar apa itu? Kalau Bu Guru berbicara atau menerangkan harus didengarkan. Ini ada gambar Bu Guru ya. Mendengarkan ini. Kalau mau keluar apa izin dulu ya. Ayo, ini gambar apa Mbak Valia? Habis mainan diberesi, berarti merapikan alat main. Oke, yang satunya apa? Oh, Mbak Valia 3 keyakinan kelasnya. Apa lagi ini? Apa ini? Gambar apa? Gambar jam. Berarti harus apa kita kalau jam? Harus bangun pagi. Berarti datang tepat waktu. Yang satunya banyak Mbak Valia. Yang satunya apa itu dilihatkan? Situ lihatkan. Yang satunya apa? Jangan membuang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Semua bagus ya. Sekarang Mbak Raisa. Gambar apa itu Mbak Raisa? Merapikan mainan. Berarti kalau sudah mainan kita boleh berantakan. Nah, boleh harus diberesi. Oke, dilihatkan.
harus beres-beres. Iya. Oke, tinggal Vino. Ayo Vino, sini. Maya punya Vino tadi. Ayo Vin. Gambar apa itu Vino? Gambar tempat sampah. Gambar tempat sampah. Dilihat kan di situ. Berarti kita harus apa ini? Harus di tempatnya. Harus membuang sampah Tempat pada tempatnya. Itu ditempel. Oke. Keyakinan kelas apa? Ini kesepakatan kelas kita di kelas nggak boleh berebut, nggak boleh membuang sampah sembarangan. Ya harus berteman, beres-beres setelah melakukan kegiatan main, diberesi lagi. Ya ini harus berteman, nggak boleh bertengkar, saling menolong. Kalau di dalam kelas, kalau guru menerangkan harus didengarkan. Boleh keling-kelingai. Ya itu, iya. Nah ini nggak boleh ngambil barangnya teman, harus jujur ya. Ini beres-beres tepat waktu. Ya, ini penting apa enggak kalian di kelas ini? Ada anak yang nggak mau buang sampah sembarangan, terus kita ngapain? Mengingatkan dulu, ingat dong. Pak, itu buang sampah, nggak boleh kita buang sembarangan. Gitu diingatkan. Kalau kita melihat sampah berserakan, apa yang kita lakukan? Diambil, dibuang pada tempat sampah, meskipun bukan sampahnya sendiri. Keyakinan kelas ini penting. Kenapa kok penting? Supaya tercipta budaya di sini. Mau melakukannya? Mau. Kalau mau sekarang anak-anak dicap jarinya di sini. Berarti sudah janji. Aku janji rek, aku datang tepat waktu, aku membuang sampah pada tempatnya, aku merapikan mainan setelah digunakan, aku beres-beres, aku selalu membantu teman, aku selalu berteman, tidak bertengkar janji sekarang. Boleh sekarang ini dibuat apa katanya? Ini adalah cap jari janji. Pengen janji sudah akan melakukan disiplin. Disiplin melakukan dari bu guru dulu ya, dari bu guru dulu. Nah, dari bu guru dulu. Ini berarti janji aku akan melakukan ini, aku nggak boleh ngamuk-ngamuk, aku nggak boleh berantem, aku nggak boleh apa itu nggak boleh mukul, aku harus membuang sampah pada tempatnya. Guru janji dari guru dulu, guru di atas ya, anak-anak di bawah. Janji mau melakukan? Kalau nggak melakukan berarti apa? Dosa. Mulai hari ini sekarang tidak dikasih hadiah kalau datang nomor 1 karena itu sudah perjanjian. Nah, harus ada tanggung jawab yang kalau sudah tepat waktu, tidak mengharapkan hadiah. Nggak apa-apa, aku yang penting sudah melakukan keyakinan. Datang tepat waktu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayo gosok dulu. Saya gantian, harus bergantian. Digosok-gosok. Bergantian. Ayo bergantian, habis itu cuci tangan. Pas. Ayo sudah dicap. Dicap. Sudah cuci tangan, sudah kalau sudah cuci tangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Sampai pelangan.
Pinter, harus hebat, pinter. Aku buang lagi. Pinter. Cuci tangan, ayo sekarang cuci tangan. Cuci tangan. Oke. Cuci tangan. Pinter. Buang lagi, Bu. Sudah pinter.